Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Prihati di channel Sri Prihati Math. Kali ini kita akan membahas tentang ragam dan simpangan baku pada data tunggal dan data kelompok. Nama lain ragam adalah varians, nama lain simpangan baku adalah standar deviasi. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, juga di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan pemerintah untuk berbagai macam tujuan. Sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling kita kenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat atau quick count. Akhir dari penggunaan statistika nanti adalah untuk pengambilan keputusan. Ayo kita simak lanjutannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan ragam atau varians. Yang kedua, siswa dapat menentukan simpangan baku atau standar deviasi. Apa itu ragam atau varians? Ragam atau varians menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Dia juga menunjukkan banyaknya keragaman data. Rumus untuk varian atau ragam data tunggal, S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan sigma atau jumlahan dari XI dikurangi min X kuadrat untuk I dari 1 sampai N, di mana N ini menyatakan banyaknya data, kemudian XI ini adalah nilai data ke I, sedangkan min X adalah menyatakan rataan hitung. Untuk data tunggal berfrekuensi, rumus dari varian atau ragam adalah S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma atau jumlahan dari Fi kali Xi dikurangi min X kuadrat untuk I dari 1 sampai N, dengan N adalah menyatakan banyaknya data. Karena ini berfrekuensi, maka N sama dengan sigma F atau jumlahan dari F. Fi adalah frekuensi data ke I, Xi adalah nilai data ke I, sedangkan min X ini adalah menyatakan rataan hitung. Bagaimana penggunaannya dalam soal kali ini nanti kita akan berikan beberapa contoh soal dengan penyelesaiannya. Yuk kita lanjutkan ke definisi dari simpangan baku atau standar deviasi. Apa itu simpangan baku atau standar deviasi? Adalah sebuah ukuran sebaran statistik yang digunakan untuk mengukur sebuah data atau sampel yang tersebar. Rumus dari simpangan baku atau standar deviasi, ini lambangnya adalah S. Kalau tadi varian atau ragam, lambangnya adalah S kuadrat ya. Maka untuk simpangan baku atau S adalah merupakan akar ya. Merupakan akar dari S kuadrat, akar dari varian ya. Tadi varian atau ragam rumusnya kan ini ya, yaitu 1/n kali sigma Xi dikurangi min X kuadrat ya. Maka untuk simpangan baku atau standar deviasi yang merupakan akar dari ragam atau varian, berarti akar dari 1/n kali sigma Xi dikurangi min X kuadrat untuk I dari 1 sampai N ya.
di mana N menyatakan banyaknya data, sama ya dengan tadi. XI menyatakan nilai data ke I, kemudian min X adalah menyatakan rataan hitung. Rumus S atau simpangan baku untuk data tunggal yang berfrekuensi ya, tinggal nambah F-nya saja ya. Ini S adalah akar dari S kuadrat, akar dari ragam ya. Simpangan baku adalah merupakan akar kuadrat dari ragam atau varian, yaitu sama dengan untuk data tunggal berfrekuensi adalah akar dari 1/n kali sigma Fi kali Xi dikurangi min X kuadrat untuk I dari 1 sampai dengan N. Oke, dengan N adalah menyatakan banyaknya data, yaitu jumlahan dari F adalah frekuensi data, kemudian XI adalah menyatakan nilai data ke I, min X adalah rataan hitung. Oke, kita lihat bagaimana mengaplikasikannya ke dalam soal ya. Kita lihat misalnya untuk contoh soal data tunggal berikut. Diminta untuk menentukan ragam dan simpangan baku dari data 3, 9, 4, 5, 10, 12, 13. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, tadi rumus ragam atau varian adalah S kuadrat sama dengan 1/n sigma Xi dikurangi min X kuadrat I dari 1 sampai N. N-nya kita tahu yaitu banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lalu di sini kita akan cari rata-ratanya, min X-nya dulu ya, rata-ratanya. Sudah kita ketahui sebelumnya dulu pada pertemuan sebelumnya bahwa mencari rata-rata data tunggal adalah dengan cara menjumlahkan data-datanya dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi ini 3 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 13 ini dibagi banyaknya data yaitu 7. 56 dibagi 7 adalah 8. Jadi rata-rata atau min X dari data ini adalah sama dengan 8. Selanjutnya setelah ketemu rata-ratanya atau min X-nya atau rata-rata hitungnya, kita cari, ini kita masukkan ke rumus ini ya, rumus ragam ya, yaitu merupakan 1/n, n-nya adalah 7, berarti 1/7 dikalikan sigma, sigma ini adalah jumlahan dari apa? Jumlahan dari Xi dikurangi min X kuadrat. Xi ini adalah data, ini masing-masing data ini ya. Ini berarti X1, X2, X3 gitu ya. Nah, jadi kalau Xi dikurangi min X ya, I-nya dari 1 sampai N ya. Berarti X1 itu 3 dikurangi min X-nya 8 dikuadratkan. Lalu 9 dikurangi 8 dikuadratkan. Lalu 4 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah-tambahkan ya karena sigma. Lalu 5 dikurangi 8 dikuadratkan, 10 dikurangi 8 dikuadratkan, 12 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 13 dikurangi 8 dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus ini ya, masuk ke rumus ini, sigma dari atau jumlahan dari Xi dikurangi X dikuadratkan. Lalu ini kita hitung 1/7, 3 dikurangi 8 berapa? Betul, negatif 5 dikuadratkan berapa? Negatif 5 kuadrat adalah 25, betul. 9 dikurangi 8 adalah 1, dikuadratkan adalah 1. Ditambah 4 dikurangi 8 berapa? Betul, negatif 4.
dikuadratkan adalah 16, ditambah 5 dikurangi 3 adalah negatif 3, dikuadratkan adalah 9, ditambah 10 dikurangi 8 adalah 2, dikuadratkan adalah 4, ditambah 12 dikurangi 8 adalah 4, dikuadratkan adalah 16, ditambah 13 dikurangi 8 adalah 5, dikuadratkan adalah 25, ya. Betul. Selanjutnya kita jumlahkan 25 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 25, kita kalikan 1/7 yaitu 96, ya. Dikalikan 1/7 adalah 13,71, ya. Jadi ragam dari data ini adalah sama dengan 13,71. Selanjutnya untuk simpangan bakunya. Simpangan baku itu kan lambangnya S, ya. Akar dari S kuadrat, ya, yaitu sama dengan akar 13,71. Berapa? Kita anak-anak bisa lihat di kalkulator. Akar 13,71 adalah 3,70. Sekian-sekian, ya. Diangkat di belakang koma karena di belakangnya lebih kecil dari 5, maka kita hilangkan, ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal untuk data tunggal data tunggal saja. Nah, yang berikutnya adalah contoh soal untuk data tunggal berfrekuensi. Misalnya kita punya data nilai ini, lalu frekuensinya ini, kita diminta untuk menentukan varian histogram, ya. Kemudian selanjutnya adalah standar deviasi atau simpangan baku, nama lainnya. Kita lihat di sini. Ya, nah rumusnya varian. Kita ditanya variannya. Varian rumusnya untuk data tunggal berfrekuensi adalah sama dengan S kuadrat, yaitu sama dengan 1/n. 1n-nya adalah sigma F, ya, dikalikan sigma F kali XI dikurangi min X kuadrat, I dari 1 sampai N. N-nya adalah sama dengan jumlahan dari F, berarti ini kita jumlahkan. 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 4 adalah sama dengan 40. Betul, ya. Oke, ini N-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari apa? Iya, betul, kita cari min-nya atau rataan hitungnya. Nah, di sini untuk data tunggal berfrekuensi, rumus dari rataan hitung atau min X-nya adalah sama dengan sigma Fx per sigma F, ya. Kita sudah tahu sebelumnya. Sigma F-nya itu ini tadi 40. Nah, sekarang kita akan cari sigma Fx. Ini adalah X, ini adalah F. Maka kita buat kolom Fx. Betul, ya, di sini. Jadi F kita kalikan X masing-masing. 6 kita kalikan 5 adalah 30. 8 kali 6 adalah 48. 10 kali 7 adalah 70. 12 kali 8 adalah 96. 4 kali 9 adalah 36. Nah, karena ini sigma Fx, berarti ini kita jumlahkan 30 ditambah 48 ditambah 70 ditambah 96 ditambah 36, yaitu 280. Nah, selanjutnya kita cari rataan hitungnya atau min X-nya. Kita masukkan ke rumus ini, ya. Sigma Fx 280 dibagi sigma F-nya 40, ya. Sama dengan 28 dibagi 4 adalah 7, ya. Jadi rataan hitung pada data ini adalah 7. Selanjutnya kita lihat lagi rumus kita. Pertanyaannya tadi adalah varian, ya. Setelah ketemu rataan hitungnya, berarti ini kita XI dikurangi dengan rataan hitungnya. Kita buat kolom di sini.
XI dikurangi rataan hitungnya atau X dikurangi min X. X-nya adalah ini, min X-nya adalah ini ya. Jadi untuk yang pertama ini nanti adalah 5 dikurangi 7. Kita tulis di sini negatif 2. 6 dikurangi 7 berapa? Betul, negatif 1. 7 dikurangi 7 yaitu 0. 8 dikurangi 7 pastinya sama dengan 1. 9 dikurangi 7 berapa? 2 ya. Selanjutnya dalam rumus ini XI dikurangi min X dikuadratkan. Berarti kita buat kolom X dikurangi min X kuadrat. Ya, ini tadi kita kuadratkan. Ya, didapat negatif 2 kuadrat adalah 4. Negatif 1 kuadrat adalah 2. 0 kuadrat adalah 0. 1 kuadrat adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. Ya, kita lihat lagi rumusnya. Setelah dikuadratkan dikalikan dengan F. Ya, jadi ini F ini dikalikan dengan ini X min min X kuadrat ya di rumusnya ini. Berarti 6 kali 4 20. Kita buat kolomnya ini ya. 6 kali 4 24. Lalu 8 kali 1 8. 10 kali 0 0. 12 kali 1 12. 4 kali 4 16 ya. Nah, dalam rumusnya ini adalah diminta untuk mencari sigmanya atau jumlahan dari F X min min X kuadrat. Berarti jumlahan dari ini ya. Kita tulis di sini 24 tambah 8 tambah 0 tambah 12 ditambah 16 yaitu berapa? 60. Betul ya. Kita kalikan. Jadi ini adalah merupakan sigma ini. Merupakan ini ya. Kita kalikan dengan 1/n. N-nya adalah 40. Jadi sama dengan 1/40 kali 60 ya. Jadi sama dengan 1,5. Betul. 1,5 adalah menyatakan variannya atau ragamnya. Pertanyaan selanjutnya adalah standar deviasi, tinggal mengakarkan ya. Standar deviasi adalah S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 1,5 yaitu sama dengan berapa nanti dicari ya. Oke, selanjutnya untuk ragam dan simpangan baku data tunggal berfrekuensi. Di sini tadi sudah data tunggal berfrekuensi, tapi tadi diketahui tabel distribusi frekuensinya. Untuk contoh soal ini adalah diketahui diagram batangnya ya. Kita diminta untuk menentukan ragam atau simpangan bakunya. Nah, berarti harus kita buat tabel distribusi frekuensi dulu. Lalu selanjutnya kita kerjakan seperti soal tadi sebelumnya di contoh 2 ya. Nah, tabelnya ini adalah menyatakan X-nya ya. Yang sini menyatakan F-nya. Berarti kita buat tabel di sini. X-nya adalah 12, F-nya 7, 12 7. X-nya 14, F-nya 8. X-nya 15, F-nya 6. X-nya 18, F-nya 4. X-nya 20, F-nya 5. Betul. X-nya 21, F-nya 4. Iya. Kemudian X-nya 23, F-nya adalah 6 di sini ya. Kalau ini kita jumlahkan, sigma F-nya adalah 40 ya. Kita lanjut di baliknya, kita akan menjawab berapa toh ragam dan simpangan bakunya. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Kita kerjakan selanjutnya, urutannya sama atau langkah-langkahnya sama dengan contoh 2 tadi, karena sekarang sudah terbentuk tabel distribusi frekuensinya ya.
ragam atau varian rumusnya sama seperti tadi. Ini data tunggal berfrekuensi, yaitu S kuadrat sama dengan 1/n sigma f x dikurangi min x dikuadratkan, ya. N nya adalah jumlahan dari f, tadi sudah kita tulis di sebelumnya, yaitu 40, ya. Selanjutnya kita cari apanya? Iya, kita cari rata-rata hitungnya, min x nya ini. Rumusnya adalah sigma f x dibagi sigma f, betul ya. Sigma f nya yang mana? Ini tadi ya, 40 sudah ketemu ya. Kemudian kita cari sigma fx. Ini adalah f, ini adalah x. Kita kalikan lalu kita jumlahkan. Nah, kita buat kolom fx. 7 kali 12 adalah 84. 8 kali 14 112. 6 kali 15 90. 4 kali 18 72. 5 kali 20 100, 4 kali 20 184, 6 kali 23 132. Nah, di sini adalah dijumlahkan ya, sigma. Berarti ini kita jumlahkan dari atas ke bawah. Ini fx-nya jumlahnya adalah 680. Kalau sudah, kita substitusikan ke rumus sigma, ke rumus f min x ini ya, perataan hitungnya ya, yaitu sigma fx nya ketemu 680, sigma f nya adalah 40 ya, sama dengan 68 dibagi 4, yaitu 17. Jadi rataan hitungnya untuk data ini tunggal berfrekuensi itu adalah 17. Oke, selanjutnya setelah ketemu rataan hitungnya, kita lihat di rumusnya ini tadi ya. Kita seperti tadi. Selanjutnya adalah menambahi kolom x dikurangi min x ya. Jadi ini x nya dikurangi min x nya ini ya. Jadi 12 dikurangi 17 adalah min 5. 14 dikurangi 17 negatif 3. 15 dikurangi 17 negatif 2. 18 dikurangi 17 1, 20 dikurangi 17 3, 21 dikurangi 17 4, 23 dikurangi 17 adalah 6. Selanjutnya x dikurangi min x nya diapakan? Dikuadratkan. Betul, kita buat kolom x dikurangi min x kuadrat ya. Jadi ini dikuadratkan. Negatif 5 kuadrat 25, negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat berapa? Betul, 4. 1 kuadrat adalah 1, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Betul. Selanjutnya kita kalikan dengan f ya. Kita buat kolom f kali sigma x dikurangi min x kuadrat. Berarti f ini dikalikan dengan x min x kuadrat ini ya. 7 kali 25 175, 8 kali 9 72, 6 kali 4 24, 4 kali 1 4, 5 kali 9 45, betul. 4 kali 16 64, 6 kali 36 ya 216. Selanjutnya ini di sigma atau dijumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan, kita tulis di sini, yaitu jumlahnya 600. Jadi ini adalah merupakan sigma dari f kali x min x kuadrat ini ya. Nah, kemudian 1/n, n-nya 40, jadi sama dengan 1/40 kali 600. Ini adalah ragam atau variannya, sama dengan 600 dibagi 4, yaitu 15. Jadi pada soal ini tadi, data tunggal berfrekuensi pada gambar poligon tadi ya, itu adalah
Oh, ini tadi gambar apa ini sebelumnya ya? Di gambar ya, gambarnya adalah diagram batang tadi ya. Oke, diagram berapa? Jadi diagram variannya ketemunya adalah sama dengan tadi sudah kita cari, yaitu sama dengan ketemunya adalah 15. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan baku, yaitu tinggal S-nya adalah sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu akar 15 berapa? Yaitu 3,87. Betul ya. Ini adalah untuk data tunggal berfrekuensi. Bagaimana mencari ragam dan simpangan baku pada data kelompok? Data kelompok ragam atau variannya rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma Fi kali Xi dikurangi min X kuadrat. Nah, rumus ini sama ya dengan pada data tunggal berfrekuensi. Bedanya di mana? Bedanya kalian sudah tahu ya, biasanya adalah terletak di Xi-nya. N sama sigma F, banyaknya data, F adalah frekuensi, kemudian Xi di sini kalau pada data tunggal berfrekuensi atau data tunggal, Xi itu adalah nilai data ke I, tapi kalau pada data kelompok Xi adalah titik tengah kelas ke I ya. Kemudian min X-nya adalah rataan hitung, betul. Nah, kemudian bagaimana rumus S-nya? Yaitu akar dari S kuadrat, akar dari ragam. S ini adalah simpangan baku ya, yaitu akar dari ini ya, yaitu akar dari 1/n sigma Fi kali Xi dikurangi min X kuadrat. Penjelasannya sama dengan ini tadi ya. Oke, kita lihat ke contoh soalnya ya, untuk menentukan varian dan standar deviasi data kelompok. Ini contoh soalnya. Ada data kelompok ini, kita akan menentukan varian dan standar deviasinya berapa. Oke, kita lanjutkan. Di sini langkahnya sama, di sini ya, hanya bedanya tadi Xi-nya. Varian atau ragam adalah S kuadrat sama dengan 1/n sigma Fxi dikurangi min X kuadrat untuk I dari 1 sampai N ya. N-nya adalah sama dengan sigma F, berarti F-nya kita jumlahkan ya. 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 25. Ini adalah sama dengan N-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari Xi-nya. Ya. Di sini kita akan mencari rata-rata ya. Nanti rumus rata-ratanya itu adalah sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma F-nya ini tadi 25. Nah, X-nya di sini adalah titik tengah. Berarti kita tambahi kolom X ya. Titik tengah rumusnya adalah apa rumusnya? Iya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 20 ditambah 24 dibagi 2 adalah 22. Nah, jadi dari 20 ke 22 nambah 2. Selanjutnya dari 25 berarti jadi 27. Yang ini adalah 32. Yang ini 37. Ya, yang ini adalah 42. Ini adalah titik-titik tengah kelas. Selanjutnya di sini kan rumusnya rata-rata adalah sigma Fx ya. Berarti kita tambah kolom apa? Iya betul Fx. Berarti F dikalikan X. 5 kali 22 110. 4 kali 27 108. 6 kali 32 192. 6 kali 37 222. 4 kali 42 berapa? 168 ya. Berarti kalau ini sigma berarti
dijumlahkan ya. Jumlahnya adalah sama dengan 800 ya. Setelah jumlahnya ketemu 800, kita substitusikan ke sini rumusnya ini ya, yaitu min X sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma Fx nya adalah 800, sigma F nya adalah 25 ya. 800 dibagi 25 adalah 32 ya, betul. 32 ini adalah rataan hitungnya dari data kelompok ini. Oke. Selanjutnya setelah itu kita cari XI dikurangi min X ya, kita tambahi kolom X dikurangi min X. X nya adalah ini ya, yaitu titik-titik tengah dikurangi rata-ratanya dikurangi 32. Di sini berarti 22 dikurangi 32 berapa? Betul, yaitu negatif 10. 27 dikurangi 32 yaitu negatif 5. 32 dikurangi 32 adalah 0. 37 dikurangi 32 adalah 5. 42 dikurangi 32 adalah 10. Nah, selanjutnya kita lihat sini, dikuadratkan. Berarti ini X dikurangi min X dikuadratkan. Negatif 10 kuadratnya berapa? Iya, betul, 100. Negatif 5 kuadrat adalah 25. 0 kuadrat 0, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat adalah 100. Betul. Selanjutnya di rumusnya kita lihat, setelah ini kita kuadratkan, selanjutnya dikalikan dengan F. Iya, betul. Maka kita kalikan dengan F. F X min atau dikurangi min X kuadrat. Jadi F ini dikalikan dengan X dikurangi min X kuadrat ya. Pada di sini berarti 5 dikalikan 100, 500. 4 kali 25, 100. 6 kali 0, 0. 6 kali 25, 150. 4 kali 100, 400. Nah, di sini di rumusnya dijumlahkan. Nah, berarti ini kita jumlahkan 500 tambah 100 tambah 0 tambah 150 tambah 400 adalah sama dengan 1150. Oke, selanjutnya kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus ini ya. 1/n, n-nya 25, berarti 1/25 kali sigma Fx min X kuadrat. Ini sigma F min X kuadrat ya, yaitu 1150 dibagi 25 berapa? Iya, yaitu sama dengan 46. Jadi varian pada data kelompok ini adalah sama dengan 46 ya. Selanjutnya kita cari apa tadi soal B-nya? Mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah S sama dengan akar S kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 46, yaitu sama dengan 6,78. Jadi standar deviasi pada data kelompok ini adalah sama dengan 6,78 ya. Jadi demikianlah pembahasan tentang varian atau ragam dan standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami dengan jelas untuk memperlancar atau melatih keterampilan anak-anak dan adik-adik dalam memahami materi simpangan baku dan varian. Maka bisa dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan berikut ya. Ada 3 macam soal, silakan dikerjakan di bukunya ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita jumpa
di video berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.